Negara yang pernah dibantu Indonesia terancam menggadaikan kedaulatan demi bayar hutang kepada China. China memberikan hutang sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Indonesia. Hutang Indonesia kepada China ini untuk membiayai sejumlah infrastruktur. Misalnya, jalan tol, Indonesia memanfaatkan hutang dari China untuk membangun infrastruktur strategis di atas. Pembangunan jalan tol sendiri memang vital bagi perekonomian Indonesia. Dengan adanya jalan tol, maka proses pengiriman barang menjadi lebih cepat. Hasilnya, harga kebutuhan pokok masyarakat relatif rendah dan terjangkau. Karena barang dan orang akan punya tingkat mobilitas tinggi yang berarti roda perekonomiannya berputar. Hal-hal inilah yang membuat sebuah negara penting punya infrastruktur yang memadai. Tapi sayang, tidak semua negara mempunyai dana melimpah untuk membangun infrastruktur. Sri Lanka misalnya, mereka harus mencari hutangan luar negeri untuk membangun infrastruktur dalam negerinya. Sri Lanka membutuhkan dana segar untuk membangun berbagai macam kebutuhan pokok masyarakatnya lantaran APBN habis untuk membiayai perang melawan pemberontakan Macan Tamil. Disinilah China masuk untuk memberikan hutang luar negeri kepada Sri Lanka. China juga mempunyai kepentingan di Sri Lanka karena Colombo masuk dalam program One Belt One Road atau OBOR Beijing. OBOR merupakan program perekonomian multinasional untuk menjamin keberlangsungan hidup China di masa depan. China ingin membangun tol laut yang membentang dari negerinya lewat perairan Asia Tenggara, Madagaskar, dan berakhir di Jerman juga Eropa. Pembangunan jalur tol laut ini juga menguntungkan bagi negara-negara yang dilaluinya termasuk Indonesia. Negara yang dilalui OBOR akan mendapatkan manfaat instan yang signifikan karena proses distribusi barang, ekspor impor lebih cepat dan juga masif. Sehingga sekali lagi China memberikan solusi praktis agar perekonomian negara mitranya naik secara cepat. Hanya saja bagi Sri Lanka yang tergiur OBOR tak punya uang untuk membangun infrastruktur penunjang, China pun lantas memberikan pinjaman kepada Sri Lanka sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat dengan bunga 2% pada tahun 2015. Sialnya, Sri Lanka tak mampu membayar hutang tepat waktu. China tak keberatan akan gagalnya Sri Lanka untuk membayar hutang. Colombo tetap masuk ke rencana OBOR, namun mereka harus menyerahkan pelabuhan Hambantota ke China pada 2017 lalu. Pelabuhan tersebut China kuasai saat ini mengatur ekspor impor Sri Lanka. Dengan kata lain, kebutuhan pokok masyarakat Sri Lanka sekarang ada di tangan China. Minyak tanah serta BBM dimonopoli pengirimannya oleh China dan warga Sri Lanka merana karena hal ini. Meskipun pemerintah Sri Lanka terus-menerus diperingatkan oleh para ahli dan oposisi, tetapi sekarang kondisinya adalah bahwa Sri Lanka sangat berhutang kepada China, sehingga ada agitasi di jalan-jalannya. Barang sehari-hari hilang dari toko, penjualan mesin diesel ditutup, harga bensin telah mencapai di atas langit, ada pemadaman listrik 15 jam di seluruh negeri, ribuan orang mengantri untuk mendapatkan minyak tanah. Kata hindinews.com pada 1 April lalu, kondisi Sri Lanka memang buruk. Hutang dari China membuat rasio produk domestik bruto atau PDB dengan total hutang luar negerinya jomplang di angka 70%. Kasarannya, dari total 100% kekayaan Sri Lanka, saat ini 70%-nya telah dikuasai oleh asing. Jumlah 30% sisanya jelas tidak mungkin untuk membayar hutang karena itu ditunjukkan menghidupi roda pemerintahan. Sri Lanka saat ini punya hutang luar negeri lebih dari 45 miliar US dollar. Jalan China dari Colombo ke Gale di sini mungkin terbungkus kain beludro. Tetapi menurut laporan Bank Dunia, hutang luar negeri negara ini mencapai 70% dari PDB pada tahun 2019 dibandingkan dengan hanya 30% pada tahun 2010. Cadangan devisa Sri Lanka telah turun 5 miliar US dollar menjadi 1 miliar US dollar. Sri Lanka memiliki hutang luar negeri sebesar 5 miliar US dollar di mana China sendiri menyumbang sekitar 20%. Bukan cuma Sri Lanka, negara yang pernah mendapatkan bantuan militer dari Indonesia seperti Pakistan juga tercebur perangkat utang dari China. Pakistan 11-12 dengan Sri Lanka. Menurut laporan IMF, hutang Pakistan kepada China mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Pakistan juga harus membayar 56 juta dolar Amerika Serikat kepada China sebagai kompensasi dibuatkannya jalur Lahore-Oren.
Ya, menurut laporan IMF, Pakistan punya hutang luar negeri sebesar 20 miliar US dollar, di mana sekitar 4 miliar US dollar diberikan oleh China. Pakistan pun harus membayar 56 juta US dollar kepada China untuk jalur Lahore-Oren, di mana 45 juta US dollar akan diberikan pada akhir tahun ini. Pakistan terkubur dengan buruk di bawah beban hutang ini, kekuatan di sana telah terguncang dan pun orang-orang jadi berteriak. Nasib negara sahabat Indonesia itu pun kini hendak seperti Sri Lanka, siap menggadaikan kedaulatan negaranya untuk membayar hutang China yang bunganya semakin membengkak.